Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Sotfianti. Dan saya Rafifah Putri Kalisa. Di sini kami akan menjelaskan pengetahuan tentang nafsa. Teman-teman tahu gak sih apa itu nafsa? Jika kalian ingin tahu, simak video berikut. Yang pertama, kita akan membahas pengertian nafsa. Nafsa adalah akronim narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Istilah lain yang sering digunakan adalah narkoba dan zat psikoaktif. Di Indonesia sendiri, telah terjadi penyalahgunaan nafsa di mana-mana oleh siapapun tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, maupun usia. Tingginya penyalahgunaan ini sangat mengkhawatirkan karena akan memberi dampak pada negara maupun pemerintah. Definisi narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Sedangkan yang dimaksud psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Yang kedua, golongan narkotika. Narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan. Saat ini, sebanyak 114 zat masuk ke dalam narkotika golongan 1. Contohnya yaitu opium, kokain, ganja, dan MDMA. Selanjutnya yaitu narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 91 zat masuk ke dalam narkotika golongan 2. Contohnya morfin, petidin, dan fentanyl. Dan yang terakhir yaitu narkotika golongan 3. Narkotika golongan 3 dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan sesuai ketentuan. Saat ini sebanyak 15 zat masuk ke dalam narkotika golongan 3. Contohnya seperti kodein dan buprenorfi. 3. Efek bagi pengguna narkotika. Zat psikoaktif juga diklasifikasikan berdasarkan pengaruh atau efeknya terhadap susunan saraf pusat, yaitu 1. Stimulan. Stimulan meningkatkan aktivitas susunan syaraf pusat pada otak. Zat ini meningkatkan debar jantung dan pernafasan, serta meningkatkan sensasi euforia, yaitu rasa senang yang berlebihan. Contoh stimulan yaitu amfetamin, kokain, metamfetamin, nikotin, dan kafein. 2. Depresan. Jenis depresan dapat memperlambat aktivitas kerja otak dan menghasilkan ketenangan. Contoh dari depresan yaitu barbiturat dan benzodiazepin. Yang ketiga, halusinogen. Halusinogen adalah kelompok beragam zat yang mengubah persepsi, kesadaran akan kondisi sekitar ruang dan waktu, pikiran, dan perasaan. Zat yang masuk golongan halusinogen antara lain jamur, LSD, dan meskalin. 4. Cara mengatasi kecanduan nafsa. Langkah pertama yaitu pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan tidak hanya oleh dokter tetapi juga terapis. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kecanduan yang dialami dan adakah efek samping yang muncul. Jika si pemakai mengalami depresi atau bahkan gangguan perilaku,
maka terapis akan menyembuhkan efek tersebut, baru melakukan rehabilitasi. Langkah kedua yaitu detoksifikasi. Mengatasi kecanduan harus melalui beberapa tahapan, dan salah satu yang cukup berat adalah detoksifikasi. Di sini, pengguna harus 100% berhenti menggunakan obat-obatan berbahaya tersebut. Reaksi yang akan dirasakan cukup menyiksa, mulai dari rasa mual hingga badan terasa sakit. Di samping itu, pecandu akan merasa tertekan karena tidak ada asupan obat penenang yang dikonsumsi seperti biasa. Selama proses detoksifikasi, dokter akan meringankan efek yang tidak mengenakan tersebut dengan memberikan obat. Di samping itu, pecandu juga harus memperbanyak minum air agar tidak terkena dehidrasi, serta mengonsumsi makanan bergizi untuk memulihkan kondisi tubuh. Lamanya proses ini sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang dialami, serta tekad yang dimiliki oleh si pemakai untuk sembuh. Langkah selanjutnya yaitu stabilisasi. Setelah proses detoksifikasi berhasil dilewati, selanjutnya dokter akan menerapkan langkah stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk membantu pemulihan jangka panjang dengan memberikan resep dokter. Tidak hanya itu, pemikiran tentang rencana ke depan pun diarahkan agar kesehatan mental tetap terjaga dan tidak kembali terjumus dalam bahaya obat-obatan terlarang. Langkah yang terakhir yaitu pengelolaan aktivitas. Jika sudah keluar dari rehabilitasi, pecandu yang sudah sembuh akan kembali ke kehidupan normal. Diperlukan pendekatan dengan orang dekat seperti keluarga dan teman agar mengawasi aktivitas mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, keberhasilan dalam mengatasi kecanduan obat terlarang tidak akan lancar. Banyak pemakai yang sudah sembuh lantas mencoba menggunakan kembali obat-obatan tersebut karena pergaulan yang salah. Karena itulah pengelolaan aktivitas sangat penting agar terhindar dari pengaruh negatif. 5. Cara mencegah nafsa. Cara mencegah agar kita terhindar dari nafsa yaitu diantaranya jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika kecuali untuk alasan pengobatan serta terapi. Yang kedua, mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, memilih lingkungan pergaulan yang baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif seperti belajar ataupun berolahraga. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, ataupun melakukan kegiatan positif lainnya. Dan yang terakhir, jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluarnya. Oke, video berakhir sampai di sini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Mohon maaf jika kami ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.